Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengujian validitas dan reliabilitas pada data survei kepuasan kegiatan dari MGV atau MIPA Green Village yang edisi ke-9. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Haikal Fikri Rabani, lalu ada Kayla Zahira Amadia, Khairunisa Nurul Jannah, dan juga Nadia Erlangga. Nah, untuk pertama-tama, kelompok kami akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. MIPA Green Village 9. MGV adalah program berkelanjutan dari FMIPA UI yang bertujuan untuk memajukan desa Harita dengan pendekatan yang berkelanjutan. MGV 9 adalah iterasi terbaru dari program ini dengan fokus pada charity activity yang dirancang untuk menggalang dana secara interaktif dan juga menghibur. Dengan menggunakan tema Menabur Cinta pada Desa Harita. Kegiatan ini tentu bertujuan untuk melibatkan semua peserta dalam upaya konkret untuk memajukan desa secara kolektif. Nah, melalui charity activity ini, MGV 9 ingin menciptakan pengalaman yang lebih bermakna bagi peserta, tidak hanya sebagai penggalangan dana, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kesadaran akan peran mereka dalam pembangunan masyarakat. Kegiatan ini menggabungkan aspek interaktif dan juga menyenangkan untuk membuat peserta merasakan kontribusi positif mereka terhadap desa Harita. Survei dilakukan terhadap peserta untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai persepsi mereka terhadap kegiatan ini, sehingga dapat diidentifikasi aspek mana saja yang berhasil dan perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Penelitian ini tidak hanya memberikan pandangan retrospektif terhadap kesuksesan MGV 9, tetapi juga menjadi landasan untuk pengembangan program MGV di masa depan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kami tuangkan di sini, yaitu bagaimana validitas dan juga reliabilitas kuesioner yang digunakan dalam survei untuk mengukur persepsi peserta terhadap aspek-aspek penting kegiatan charity activity di MGV 9. Lalu, aspek-aspek apa saja yang diukur dalam kuesioner dan sejauh mana kuesioner tersebut bisa diandalkan untuk menghasilkan data yang valid dan juga reliable. Dengan batasan masalah yang kami gunakan, responden yang diambil sebagai sampel adalah peserta MGV 9, baik dari kalangan warga FMIPA UI maupun masyarakat umum. Tapi dalam konteks UI ya. Dan analisis akan berfokus pada persepsi peserta terhadap aspek-aspek kegiatan dan juga identifikasi masalah serta saran dan perbaikan yang diajukan oleh mereka. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini untuk memastikan bahwa alat pengumpulan data tersebut valid dan reliable dalam mengukur persepsi peserta terhadap aspek-aspek penting kegiatan charity activity di MGV 9. Nah, untuk memberikan wawasan yang akurat mengenai tanggapan peserta terhadap kegiatan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kualitas dan juga kinerja panitia, serta untuk meningkatkan kepuasan peserta pada MGV periode kepengurusan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas dasar teori yang digunakan. Kita mulai dari definisi validitas. Validitas mengacu pada seberapa baik suatu instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas adalah indikator sejauh mana suatu alat dapat diandalkan untuk menilai variabel atau konsep tertentu dengan tepat dan akurat. Validitas sangat penting untuk menentukan kualitas sebuah studi. Validitas mencerminkan sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang dimaksudkan, serta seberapa baik hasil pengukuran dapat dipercaya dalam konteks penelitian. Menurut Cohen, uji validitas memiliki jenis yang sangat beragam antara lain sebagai berikut. Tetapi, jika kita melakukan pengukuran untuk semua jenis uji, tentu akan memberatkan peneliti. Meskipun penggunaan lebih banyak aspek dapat meningkatkan validitas instrumen, namun peneliti memutuskan untuk hanya menguji 6 jenis validitas yang dapat mewakili sebagai besar jenis validitas lainnya. Keenam jenis validitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, validitas konstruksi. Validitas jenis ini menilai sejauh mana sebuah tes benar-benar mengukur konsep atau konstruk yang ingin diukur. Validitas jenis ini mengevaluasi apakah tes tersebut secara teoritis terkait dengan konstruk yang dimaksud. Yang kedua, validitas konten.
Validitas jenis ini berkaitan dengan apakah semua aspek yang ingin diukur oleh tes benar-benar terwakili dalam item tes. Ini memastikan bahwa tes mencakup domain konten yang relevan secara komprehensif. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas jenis ini melibatkan penilaian seberapa baik skor pada suatu alat ukur konsisten dengan skor pada kriteria standar. Validitas jenis ini bagi lagi menjadi dua, yang pertama ada validitas konkuren. Validitas jenis ini mengevaluasi seberapa dekat skor pada alat ukur berkorelasi dengan skor pada alat ukur lain yang diambil pada waktu yang sama. Validitas jenis kedua adalah validitas prediktif. Validitas jenis ini mengevaluasi seberapa baik hasil tes dapat memprediksi hasil di masa depan yang relevan. Yang keempat ada validitas permukaan. Validitas jenis ini aspek yang paling sederhana dari uji validitas, yang menilai apakah pada pandangan pertama, sebuah tes tampak mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini lebih kepada penilaian subjektif dan tidak selalu mencerminkan validitas sebenarnya. Yang kelima, validitas diskriminan. Validitas jenis ini mengevaluasi sejauh mana konstruk yang diukur oleh tes tidak berkorelasi dengan konstruk lain yang seharusnya tidak berkaitan. Validitas ini penting untuk menunjukkan bahwa konstruk yang diukur benar-benar berbeda dari konstruk lain. Yang keenam, validitas eksternal. Validitas jenis ini menilai sejauh mana hasil suatu studi dapat digeneralisasi ke situasi, orang, atau waktu yang lain. Ini berkaitan dengan apabilitas hasil penelitian di luar kondisi penelitian yang spesifik. Validitas harus setia pada prinsip penelitian yang dalam hal ini mendukung prinsip-prinsip berikut. Yang pertama dapat dikontrol, kedua dapat direplikasi, ketiga disimpulkan menjadi pernyataan universal mengenai suatu perilaku, keempat bebas konteks, kelima merupakan fragmentasi penelitian, dan keenam pengacakan sampel teramati. Nah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana RxY atau korelasi product moment sama dengan N dikalikan sumasi XY dikurangin dengan sumasi X dikali sumasi Y, lalu dibagi dengan akar dari N dikali sumasi X kuadrat minus sumasi X lalu dikuadratkan, lalu dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangin dengan kuadrat dari sigma Y, di mana Rxy adalah koefisien korelasi product moment, N adalah jumlah subjek, X adalah skor suatu item, dan Y adalah skor total. Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus korelasi point biserial. Jika data variabel X bersifat dikotomik, sementara Y adalah data yang bersifat kontinu, maka penggunaan rumus korelasi point biserial bisa dianggap tepat. Rumusnya adalah R point biserial sama dengan MP minus MT dibagi dengan S dt, lalu dikalikan dengan akar P per Q, di mana R point biserial adalah koefisien korelasi point biserial, lalu MP adalah mean score dari subjek-subjek yang menjawab benar item yang dicari korelasi, lalu MT adalah mean score total, SDT adalah standar deviasi dari skor total, P adalah proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut, dan Q sama dengan 1 min P adalah proporsi subjek yang menjawab salah pada item tersebut. Untuk aturan keputusan uji validitas, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Namun, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut tidak dianggap valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas besar dari kata reliability, dan menurut Sugiharto dan Situnjak tahun 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, dan daya prediksi dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi menyatakan bahwa pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Cronbach alpha adalah patokan yang digunakan untuk mendeskripsikan korelasi atau hubungan antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih dari 0,6.
Untuk pentingnya uji reliabilitas dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada dua jenis reliabilitas, yaitu eksternal dan internal. Reliabilitas eksternal adalah reliabilitas yang diperoleh dengan membandingkan hasil dua kelompok data, misalnya uji tes ulang dan tes paralel. Lalu, reliabilitas internal diperoleh dengan menganalisis data yang berasal dari satu kali pengujian kuesioner. Sebuah skala dikatakan memiliki reliabilitas konsistensi internal yang tinggi jika item-item pertanyaan yang digunakan mengukur konstruk yang sama dengan kontribusi yang ada. Lalu ada 3 metode pengujian reliabilitas. Yang pertama ada metode tes ulang. Uji ini dilakukan 2 kali dengan pengukuran pertama dan pengukuran kedua dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Dalam kasus seperti ini perlu diatur bahwa keadaan yang diukur selama pengukuran kedua harus benar-benar sama. Setelah itu hasil dari kedua pengukuran dikorelasikan menunjukkan bahwa tes ini dapat dipercaya. Lalu yang kedua adalah metode untuk paralel. Tes paralel juga dikenal sebagai metode alternatif atau tes paralel. Adalah dua jenis tes yang memiliki ketujuan, tingkat kesulitan, dan susunan yang sama tetapi butir-butir soalnya berbeda. Metode ini memiliki kelemahan karena pengetesan sangat sulit karena harus menyusun 2 set tes. Selain itu, harus ada waktu yang lama untuk melakukan 2 kali tes. Dan terakhir adalah metode gabungan. Nah, untuk menguji reliabilitas, dua instrumen ekuivalen dicoba beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen diuji dengan mengkorelasikan kedua instrumen pada pengujian pertama, kemudian dikorelasikan pada pengujian kedua, dan kemudian dikorelasikan silang. Jika koefisien korelasi semuanya positif dan signifikan, maka alat tersebut dapat dianggap reliable. Selanjutnya, terdapat metode Cronbach-Alpha, salah satu metode internal yang sering digunakan. Rumusnya yaitu K per K plus 1 dikali dengan 1 dikurang sumasi dari variansi skor butir yang valid dibagi variansi total skor butir. Bila nilai koefisiennya mendekati 0, maka reliabilitasnya semakin rendah. Kalau begitu, uji reliabilitasnya bisa menggunakan variansi dengan sumasi jumlah kuadrat skor setiap butir per N dikurang dengan jumlah skor tiap butir per N dikuadratkan. Berikut merupakan interpretasi nilai koefisien reliabilitas. Jika nilainya lebih dari sama dengan 0,9, maka reliabilitasnya sangat baik. Jika nilainya di antara 0,8 sampai 0,89, nilainya baik. Jika nilainya 0,7 sampai 0,79-nya hanya cukup. Jika kurang dari 0,7, maka aplikasinya bisa jadi terbatas. Jadi formula Alpha-Cronbach kerap kali digunakan karena kemudahan dalam perhitungannya, serta sudah banyak software analisis statistika yang dapat membantu perhitungannya seperti SPSS. Sedangkan beberapa kelemahan dari formula Cronbach-Alpha adalah formula ini mengasumsikan bahwa semua item dalam skala berkorelasi sama. Asumsi ini dapat menyebabkan estimasi reliabilitas yang meningkat atau menurun, terutama jika item dalam skala memiliki varians yang tidak sama. Kemudian, formula ini tidak memberikan informasi apapun mengenai dimensi atau struktur skala. Yang ketiga, ketika menggunakan formula ini, ukurannya ini sensitif terhadap jumlah butir item dalam alat ukurnya. Jadi apabila jumlah butir itemnya bertambah, maka nilai koefisien Alpha-Cronbach-nya juga cenderung meningkat. Kemudian, faktor yang dapat memengaruhi reliabilitas pengujian, yaitu ada kondisi responden, seperti misalnya tingkat kecemasan atau kondisi kesehatan tubuh saat melakukan pengujian. Yang kedua, ada faktor lingkungan, seperti kondisi ruangan yang panas atau penerangan yang berlebihan, ruangan yang penuh bising, dan sebagainya, yang dapat memengaruhi performa test takers. Kemudian ada juga bentuk pengujian. Ada banyak pengujian yang menggunakan lebih dari satu versi. Walaupun dibuat agar memiliki karakteristik pengukuran yang serupa,
Responden mungkin dapat mengerjakan tes yang satu lebih baik ketimbang tes yang lain, karena tesnya tidak 100% sama. Kemudian ada faktor penilai. Pada beberapa pengujian, penilaian rater berpengaruh pada reliabilitas. Misalnya karena perbedaan dalam pelatihan, pengalaman, dan sudut pandang penilai. Berikut akan dibahas hasil dan pembahasan dari contoh yang kami gunakan. Berikut merupakan variabel-variabel dan instrumen penelitian yang kami gunakan. Terdapat 2 penelitian, yaitu kepuasan dan kepentingan dari setiap aspek kegiatan yang ada di MIPA Greenfield 9. Berikut merupakan lanjutan dari variabel-variabel yang kami gunakan. Dari Q1 sampai Q2, kami lakukan uji validitas. Suatu instrumen dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nilai R tabel diperoleh melalui DF, yaitu N-2, di mana N adalah jumlah sampel. Pada survei ini, jumlah sampel untuk pertanyaan yang ditunjukkan adalah 100, dan dengan menggunakan software R, didapat hasil di samping. Lalu dari output R akan diambil nilai raw R-nya dan dibandingkan dengan nilai R tabel, yaitu 0,197, dengan DF ada 98. Dapat dilihat bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan valid. Berdasarkan formulasi Cronbach alpha, suatu pertanyaan memiliki validitas yang tinggi apabila nilai koefisiennya lebih besar dari 0,6. Dengan menggunakan R, didapatkan nilai koefisien reliabilitas sebagai berikut. Nah, kemudian nilai rho alpha akan dibandingkan dengan 0,6. Dan dapat dilihat bahwa seluruh koefisien memiliki nilai lebih dari 0,6. Artinya, seluruh pertanyaan reliable. Dan berdasarkan kedua uji yang telah dilakukan, dapat bahwa setiap instrumen valid dan reliable sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengujian. Dari pemaparan sebelumnya, validitas mencerminkan sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang dimaksudkan dalam penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nilai R tabel diperoleh melalui degree of freedom, yaitu N dikurang 2, di mana N-nya merupakan jumlah sampel. Sedangkan reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Nilai reliabilitas yang baik itu biasanya lebih dari 0,6. Sehingga berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang dihitung menggunakan R, didapat bahwa pengujian setiap instrumen yang jawabannya berskala 1-6 tersebut adalah valid dan reliable, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengujian. Beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengujian ini adalah mengeksplor metode lain, seperti menggunakan tes ulang atau bentuk paralel. Kemudian juga mencoba analisis multidimensi. Nah, mempertimbangkan penggunaan analisis faktorial untuk mengeksplorasi struktur multidimensi dari skala yang digunakan. Dan yang terakhir ada memperluas uji lapangan untuk menilai validitas eksternal dari instrumen dan memastikan bahwa hasil dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.